Cuma lucu ya, hubungan kakak adik Kelly dan Raisa ini mengingatkan gue dengan Ariel dan Eve. Dan Raisa ini saat dia bergabung di JKT48 ketika dia masih trainee, dia saat itu menjadi member termuda menggantikan Katrina. Nah, yang lebih menggambarkan Raisa itu ada di unit song. Unit song pertama yang gue pilih untuk menggambarkan Raisa itu adalah ini Raisa banget. Ini Raisa banget dengan bawain dengan caranya yang tengil gitu ya. Itu dapat banget di Sundere. Apalagi kalau dipasangin sama Lulu. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini. Ya, kembali lagi di salah satu episode yang sudah lama gak gue bawain. Gak lama-lama amat, cuma belakangan gue sering banget buat konten itu cuma birthday girl aja. Ngomongin soal member yang ulang tahun, dan kali ini itu ada episode milestone. Salah satu episode yang biasa gue bawain juga. Beberapa kali gue udah upload videonya, mungkin kalian belum banyak yang tahu karena memang nggak banyak yang nonton, bahkan nggak ada yang nonton bisa dibilang ya. Cuma gue udah beberapa kali buat milestone, itu segmen yang gue buat untuk ngebahas member yang mendapatkan atau achieve pencapaian show mereka dari 100 show, 200 show, 300, ya ratusan show lah ya. Gue udah buat beberapa episode. Itu ada episode Flora, ada episode Ella, ada episode Lia. Siapa lagi ya? Freya ulang tahun. Gue lupa siapa lagi. Dan kali ini gue buat lagi karena ada member yang baru menyentuh atau baru mencapai salah satu milestone-nya, yaitu 100 show. Dia adalah member dari generasi 10, Raisa Shiva Wardana. Bener gak namanya? Raisa Shiva Wardana. Gimana sih cara nyebutnya? Raisa? Ya gitulah. Dia 100 show, teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya itu untuk 100 show ini sudah memasuki era generasi 10 ya. Generasi 10 itu udah mulai 100 show, tinggal beberapa lagi yang belum. Cuma gak apa-apa, ini bukan soal cepet-cepetan lah ya. Jadi Raisa ini 100 show, dan gue sebenarnya biasanya itu mantau salah satu account di X ya, yang biasa ngerekap jumlah show member. Nah, gue kelewat gitu. Gue tahu the next milestone itu bakal Raisa. Cuma gue lupa gitu loh untuk ngeliatin. Ternyata kemarin setelah graduation show-nya Shani, itu kan dihitung satu show. Dia udah 99. Artinya gue harus buat gitu. Untung gue lihat, kalau nggak lihat mungkin gue kelewat. Jadi Raisa itu 100 show, dan kemungkinan 100 show-nya itu setelah meet and greet ya. Karena kalau ngelihat jadwal sekarang, gue ini rekaman di 6 Mei 2024. Dan meet and greet itu di 11 Mei kan, 11 Mei 2024. Ya artinya kemungkinan besar itu nggak ada show, ya nggak sih? Harusnya nggak ada show ya di di minggu ini, di minggu gue rekaman ini, di tanggal 8 sampai 11 itu kemungkinan nggak ada show. Baru di minggu depan, di minggu selanjutnya di tanggal berapa belas itu, ya 16 sampai 18 itu baru bakal ada, ya pokoknya belasan lah ya, itu bakal ada show. Dan menurut gua disitulah bakal ada perayaan dari 100 show-nya Raisa. Bentar, kamera gua dari tadi kelap-kelip. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan kameranya ada penyesuaian cahaya berkali-kali, kayak tiba-tiba jadi silau, tiba-tiba jadi gelap lagi. Mohon maaf ya. Kamera apa adanya. Oke, kembali ke Raisa. Jadi Raisa ini seperti yang kita tahu, member generasi 10, adik dari Kalista Olivia. Kelly, adiknya Kelly. Dan kalau orang lihat itu kayak bukan kakak adik karena memang kayak beda. Cuma kalau mereka udah sering barengan, mereka udah sering foto bareng ya kan, banyak momen barengnya, kelihatan kok mereka kakak adik. Cuma memang terlihat berbedanya itu karena di sini kalau misalnya mereka foto bareng,
Yang kelihatan kayak adek itu malah Kelly, ya kan? Karena kebetulan memang tinggi badannya tinggian Raisa. Tapi memang terkadang gitu ya. Terkadang terjadi hal seperti itu, kayak tinggian adek daripada kakaknya. Dan terjadi juga sama Kelly dan Raisa. Cuma lucu ya, hubungan kakak adik Kelly dan Raisa ini mengingatkan gue dengan Errol dan Eve. Ya, hubungan kakak adik Errol dan Eve gitu. Hubungan kakak adik yang gengsian, denial kalau mereka tuh saling sayang satu sama lain. Ya, cuma mereka tunjukkan dengan berantem. Itu yang ditunjukkan Kelly sama Raisa. Jadi ketika melihat Kelly dan Raisa itu mengingatkan gue terhadap Errol dan Eve. Dan Raisa ini saat dia bergabung di JKT48 ketika dia masih trainee, dia saat itu menjadi member termuda menggantikan Katrina, ya. Menggantikan Katrin jadi member termuda kelahiran 2007, 11 November 2007 kalau nggak salah. Dia jadi member termuda saat itu. Sebelum kemunculan Gendis, sebelum kemunculan siapa lagi? Banyak sekarang udah lebih muda daripada Raisa ya. Kelly, Katy, Michi, Chelsea itu lebih muda daripada Raisa. Terus di generasi 12 apa lagi? Generasi 12 banyak yang kelahiran 2009, 2010, bahkan ada Trisha yang di 2011. Jadi ya Raisa tuh udah bukan adik kecilnya JKT48 lagi. Karena memang udah banyak adik-adiknya, dan walaupun dia itu yang paling muda, cuma dia memilih image yang dewasa. Itu yang ditunjukkan oleh seorang Raisa gitu loh. Dia itu memilih image yang dewasa, image yang cool, walaupun dia adalah seorang adik. Malah kakaknya yang bukan kelihatan, maksudnya kakaknya yang lebih senior secara umur, ya. Itu ada Lia sama Lin. Kita ambil contoh dua aja. Itu bahkan lebih lucu daripada Raisa. Bahkan kelihatan kayak lebih muda daripada Raisa. Dari style-stylenya, terutama ketika show ya. Kayak misalkan Lia itu pakai hairdo-nya gitu ya, dibuat jadi twin tail gitu, terus ponyan. Sedangkan Raisa yang kayak digerai, apa sih istilahnya, gelombang-gelombang wavy gitu ya rambutnya. Suatu keterbalikan yang terjadi di generasi 10 ya. Adik kecilnya yang malah jadi kayak dewasa, sedangkan yang kakaknya malah yang lucu-lucu gitu loh. Lia, Lin, Ella juga gitu kan, jadi lucu. Iya, malah jadi kebalikan gitu. Dan kalau ngebahas Raisa, menurut gue Raisa ini unggul dalam dance. Gue pernah nonton, gue ada cuplikan juga. Gak tau gue masukin atau enggak ya, cuplikan Mute versus Raisa di Smesco tahun lalu, di meet and greet. Raisa itu dibilang sama Mute, dia itu sebenarnya punya bakat ngedance, cuman kenapa nggak ditunjukin gitu loh. Maksud Mute itu, kenapa lo tuh suka sama dance, lo tuh bisa dance, cuma kenapa lo nggak nggak nunjukin itu, nggak di misalkan kayak TikTok cover dance gitu misalkan, nggak sering, kenapa nggak ditunjukin ya. Dan menurut gue memang Raisa ini unggul di bidang dance. Memang jarang ditunjukin sama dia sih, dan menurut gue dia harus lebih sering nunjukin soal cover dance ini kalau mau ya. Kalau nggak mau ya nggak bisa, kita nggak bisa maksa member gitu. Tapi yang gue sadarin atau yang gue lihat dari seorang Raisa itu unggul di bidang dance. Lalu untuk ketika show di teater, dia ini punya entah ya, belakangan ini agak menghilang nih ciri khas ini, yaitu interaksi dengan penonton. Interaksi dengan penonton ketika dia jiko gitu kan, misalkan dia ceng-cengin sama penonton, dikasih pantun atau digombalin sama penonton, dia gombalin balik, dia dia ceng-cengin balik penontonnya. Itu yang terjadi untuk dari Raisa
ketika di 2023 lah ya, gue bisa bilang, karena di saat ini udah nggak pernah lagi dia begitu gitu kan. Kita misalkan dia Jiko, abis Jiko tiba-tiba ada sayangnya gitu kan, tuh buat orang-orang histeris gitu loh. Coba entah kenapa hal tersebut tuh menghilang, hal tersebut tuh jadi nggak ada lagi. Entah dia berusaha untuk ngerem atau kena teguran atau apa, nggak tahu. Cuma itu salah satu hal yang unik menurut gue dimiliki sama Raisa ketika show teater ya. Dan menurut gue dia itu bisa aja untuk improve di bidang MC ya. Dia bisa jadi lebih bagus lagi MC-nya, dia bisa jadi lebih rapi lagi, dan mungkin kalau memang dia mau dan dia bisa, mungkin bisa juga ke arah yang kayak lucu gitu loh. Lucu kayak O'Neal, Lulu, Eli gitu ya. Ola udah levelnya udah tinggi banget nih. Ya, dia bisa aja untuk improve di bidang MC. Karena gue melihat kayak ya bisa nih Raisa, walaupun sekarang belum kelihatan banget, cuma harusnya bisa gitu loh. Dan menurut gue dia ini, Raisa itu harus mencoba untuk lebih berani ceng-cengin member lain gitu loh. Harus lebih berani untuk ceng-cengin kakak seniornya lah ya. Karena dia ini menurut gue agak takut. Entah agak takut atau ragu-ragu, takut ceng-cengannya jadi nggak begitu bagus gitu loh. Takut apa ngacauin alur MC-nya atau apa. Cuma dia tuh selalu di area generasi 10 aja lebih seringnya, terutama Ella. Dia tuh lebih suka ceng-cengin Ella. Jadi menurut gua harus lebih berani untuk interaksi dengan member lain ya, selain generasi 10, kayak yang dilakukan sama Lia, kayak dilakukan sama Lin, bahkan kakaknya sendiri Kelly gitu. Ella kita nggak usah tanya lagi gitu. Jadi menurut gua Raisa sudah harus bisa untuk coba untuk interaksi dengan kakak-kakaknya ya. Udah berani ngerosting tipis-tipis aja gitu, buat jadi hiburan kita gitu. Bukan berarti setiap MC itu harus lucu, enggak. Cuma ya gue pengen ada keterlibatan Raisa lebih banyak lah di sesi MC. Lalu untuk tim milestone biasanya gue akan ada lagu-lagu yang menggambarkan membernya. Untuk 100 show-nya Raisa mungkin ya memang belum angka yang begitu tinggi-tinggi banget ya. Cuman itu, ini adalah pencapaian pertama loh, 100 show. Jadi gue akan masukin beberapa lagu yang sering dia bawakan dan yang menurut gue adalah Raisa banget. Yang pertama, gue akan masukin ke lagu grup aja ya. Lagu grup dulu, baru unit song. Grup mungkin gue agak susah milihnya. Gue agak bingung juga lagu apa ya yang menggambarkan Raisa banget di lagu grup song. Karena menurut gue Raisa ini anaknya unit song banget. Gue tahu ada beberapa unit song yang ketika lagu ini diputar, ya salah satu yang gue ingat adalah Raisa. Pertama grup dulu ya. Jadi grup gue pilih adalah lagu-lagu dari setlist Pajama Drive, yaitu M1 sampai 4. Dimana ya karena ini kan masih pembuka ketika lagunya ketika show-nya baru dimulai, itu langsung lagu-lagu ini kan sebelum sesi MC. Yaitu yang pertama adalah Sonichi. Ya, sudah pasti sebenarnya menggambarkan hampir semua member dan terutama generasi 10 terakhir ini. Karena memang terakhir membawakan Pajama Drive kemarin kan generasi 10 ya. Itu Sonichi, terus ada Hisatsu Teleport. Terus ada Putri Duyung yang sedih. Lalu Futarino Jitensa. Bener kan? Ya, itu adalah lagu-lagu yang menurut gua kena untuk menggambarkan Raisa. Cuma agak kurang gitu loh, karena itu kan grup song dan menurut gue itu satu kesatuan kelompoknya untuk menggambarkan lagu itu agak kurang sebenarnya. Cuma ya gue pilih di M1 sampai M4 nya series Pajama Drive aja. Nah, yang lebih menggambarkan Raisa itu ada di unit song. Unit song pertama yang gue pilih untuk menggambarkan Raisa itu adalah Pajama Drive. Judul setlistnya sendiri unit song Pajama Drive, karena Raisa di sini adalah senternya Pajama Drive untuk eranya generasi 10 kemarin.
edisi generasi 10. Pajama Drive itu senternya siapa? Raisa. Dan itu cukup ikonik ya, karena dia tuh kayak tinggi sendiri ketika di Pajama Drive itu. Karena sebelahnya itu kan Lia ya. Terus sebelahnya lagi itu Kelly, ganti-ganti sih. Sempat Giselle nggak sih? Atau Kelly? Ya ganti-ganti gitu loh. Cuma yang gue ingat Raisa di situ tinggi sendiri, center di Pajama Drive. Dan dia pakai yang pajama yang pink ya, yang celana pendek. Kayak cocok aja sama dia. Dan itu ya tergambarkan dengan jelas oleh gue ketika oke, lagu apa yang menggambarkan Raisa? Oh ya, Pajama Drive. Terus lagu selanjutnya yang menurut gue oke, cukup Raisa nih, cukup Raisa. Itu adalah Himawari ya, bunga matahari tertiup angin. Ya mohon maaf. Himawari itu sebenarnya baru beberapa atau cuman satu kali dibawain sama Raisa ya. Kayaknya di Summerfest ya, di Summerfest dia bawain Himawari dan entah kenapa jadi nempel gitu loh, Himawari dan Raisa. Karena sering disorot, karena gue kan nonton streaming ya. Gue nonton streaming dan gue paling sering lihat di Himawari itu Raisa. Sering banget kayak disorot lama, terus pindah lagi kameranya, pindah, Raisa lagi balik ya. Yang gue perhatiin seperti itu. Gitu. Jadi ya tiba-tiba aja Himawari. Terus satu unit song lagi dari setlist yang masih berjalan sebenarnya, yaitu adalah dari setlist Aturan Hati Cinta Renai Kinshijure, yaitu Tsundere. Ini Raisa banget. Ini Raisa banget dengan bawain dengan caranya yang tengil gitu ya. Itu dapat banget di Tsundere. Apalagi kalau dipasangin sama Lulu. Itu gue suka banget. Sama Lulu sama Flora itu bagus loh untuk Tsundere ya. Dari Raisa. Dan Raisa ini beberapa kali juga sudah rotasi unit song di RKJ. Udah rotasi beberapa kali. Beberapa unit song maksudnya. Tapi menurut gue yang lebih pas untuk Raisa adalah Tsundere di RKJ ini. Ya mungkin itu dia ya untuk pembahasan yang bisa gue bahas dari Raisa. Dan ternyata gue pikir gue akan buatnya singkat, ternyata ini sudah menghabiskan 20 menit sendiri. Keren. Ya selanjutnya mungkin kalau bagi kalian yang mau ikut merayakan 100 show-nya Raisa nanti ketika jadwal show-nya sudah muncul ya, dan sudah ada proyekan juga dari fanbase, kalian bisa lihat di sosial media terutama Twitter atau X dari Rise Sunrise. Bener kan? Raisa sendiri bingung cara nyebutin fanbase-nya. Sorry ya, mohon maaf. Tapi ya itu dia, dari Rise Sunrise kalian bisa lihat di sosial medianya, kalian bisa gunakan hashtagnya, kalian bisa kasih ucapan selamat, semangat, dan apapun ya yang mau kalian sampaikan buat Raisa. Kalian ramein proyekan 100 tahun. Kalian ramein proyekan 100 show-nya Raisa. Ya buat anaknya happy di hari spesialnya di 100 show-nya ini. Ini adalah milestone pertama. Jadi ini bukan harus wow, tapi harus berkesan buat membernya. Dan itu aja untuk milestone episode Raisa. Kita akan kembali lagi entah kapan. Karena ternyata ketika gue ngelihat list itu masih jauh semua. Gracia masih jauh untuk 700 show. Terus ada yang mau 200 show. Adele ya? Lupa gue. Pokoknya masih jauh. Lin juga masih jauh untuk ke 100 show. Jadi mungkin akan lama episode ini stop dulu ya. Episode milestone, segmen milestone itu bakal nunggu sampai membernya mencapai ratusan show itu gitu. Jadi belum tahu nih siapa selanjutnya gitu. Gak bisa diprediksi milestone itu, karena gue aja mikir Ella duluan baru Flora gitu, ternyata barengan. Itu
cukup buat panik ya beberapa bulan sebelumnya ketika gue awal-awal buat channel ini. Oke, jadi itu dia untuk milestone Raisa. Bagaimana pendapat kalian soal Raisa? Silahkan kalian berikan pendapat kalian soal Raisa itu, bagaimana anaknya di ketika perform di teater. Ya, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini dan menemukan channel ini, menemukan video ini, dan mungkin sudah menonton sampai di detik ini. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Deddy Gun pamit. Bye bye.